hormati Bapak sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan diskusi fikih kita dalam malam ini membahas sholat sunnah ya. Seperti kita ketahui kemarin bahwa sholat sunnah itu merupakan tambahan dari sholat-sholat fardu kita. Kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW sekaligus mendoakan mengirimkan Fatihah kepada pengarang kitab ini. Semoga beliau senantiasa diampuni segala dosanya dan kuburnya dijadikan taman surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mengkaji kitab karangannya dijadikan santrinya, dijadikan muridnya yang paham, yang makin bersemangat untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa summa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa suli mafruhim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu sholat sunnah. Secara ringkasnya sholat sunnah itu adalah secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan. Sedangkan secara syara ya pengertian seperti kita maklum sama-sama bahwa segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Itulah sunnah. Begitupun dalam hal sholat. Lalu ada berapa macam sholat sunnah itu? Nah, di sini yang pertama kita akan membahas sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya harus dikerjakan munfarid atau sendiri-sendiri. Nah nanti nih ada sholat sunnah itu dibagi 3 macam. Ada yang harus sendiri, ada yang harus berjamaah, ada yang boleh sendiri, boleh berjamaah gitu ya. Nanti ke depan akan kita bahas. Wassalatun nafli kismani. Salat sunnah itu dibagi menjadi 2 bagian. Kismun la tusannu lahu jama'atun. Yang pertama tidak disunahkan berjamaah. Karrawatibi seperti sholat sunnah rawatib. At-tabi'ati lil faraidi yang menyertai sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Singkatnya qobliyah dan ba'diyah. Wahiyya ma ta'ati anifan. Sebagaimana keterangan di bawah ini. Yusannu lil akhbari sahihati tsabitati fi sunan. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah ditetapkan oleh dalam sunnah Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Nah, ini yang disebut dengan para pengarang sunan-sunan, para pengarang hadis sunnah ya. Jadi sunan di sini adalah jamak dari sunnah. Ada 4 orang periwayat hadis. Yang pertama Abu Daud, yang kedua Nasai, yang ketiga Ibnu Majah, yang keempat Tirmidzi. Disunahkan arba'u raka'atin qoblal asri. Nah, ini yang termasuk rawatib. Disunahkan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini cara pelaksanaannya boleh langsung 4, boleh 2-2. Boleh langsung 4, boleh 2-2. Tapi kalau langsung 4, rakaat keduanya nggak usah tahiyat awal. Langsung berdiri saja.
Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu juga sama prakteknya. Berarti ini qobliyah tadi, qobliyah asar 4, qobliyah zuhur 4. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat setelah zuhur. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Udah berapa tuh? 4 kali 3. 12. Ya. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat setelah maghrib. Udah 14 rakaat tuh. Wa nubida, disunahkan menyambungnya dengan fardu sebab ya jadi sholat maghrib itu ba'diyahnya langsung sebaiknya ya nggak lama setelah sholat fardunya. Jadi wiridnya di sini disunahkan, dianjurkan tidak terlalu lama. Apa dek? Wanubida wasluhuma bil fardi wala yafutu fadilatul wasli bitiyani bi itsyanihi qablahuma dzikral maksura ba'da maktubah. Keutamaan menyambung itu tidak luput apabila sebelum mengerjakannya didahului dengan zikir yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diselang sama zikir-zikir yang maksur itu nggak jadi masalah. Ya. Nah di sini ada catatan sholat sunnah asar tadi yang qobliyah tadi bisa dikerjakan dengan sekali sholat 4 rakaat dan sekali tasyahud. Namun afdolnya adalah 2 kali sholat, 2 rakaat sebelum maghrib. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nih rawatib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi liman sya'a. Salatlah kamu sebelum maghrib. Iya udah, kalau sariawan udah jangan makan aja. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib bagi orang yang bermaksud, bagi orang yang mengerjakannya. Jadi sebelum maghrib juga ada nih, tapi nanti termasuk yang dianjurkan banget apa tidak nih ya. Baina kulli adzaini sholatu rakaatin, di antara 2 azan azan dan iqamah maksudnya terdapat salat 2 rakaat. Jadi salat sunnah rawatib itu qobliyah tadi khususnya itu setelah azan, jangan sebelum azan. Ya. Jadi azan dulu, salat sunnah, baru iqamah, setelah itu salat fardu berjamaah. Wa ba'da isya'in rak'atani khafifatani. Sesudah sholat isya 2 rakaat yang ringan-ringan. Maksudnya itu ringan di sini bacaan setelah Fatihahnya jangan panjang-panjang suratnya. Itu dimaksud dengan khafifaten. Jangan setelah Fatihah baca Al-Baqarah misalkan. Jangan itu bukan khafif ya. Syaqal itu berat itu. Wa qablahuma, serta sebelum maghrib dan isya. Illam yastagil bihima an ijabati muadzin, kalau sholat sunnah itu tidak terlalaikan lantaran menjawab azan. Makanya ya setelah azan tepatnya. Udah bobo. Dan yang berikutnya fa in kana bainal adzaini wal iqamati ma yasauhuma fa'alahuma wa illa akharahuma. Apabila di antara azan dan iqamah itu masih cukup waktu buat sholat sunnah, kerjakan. Kalau nggak cukup,
nanti diakhirkan. Nah, sini. Ini berarti buat yang sudah dawam, yang sudah terbiasa sholat qobliyah ba'diyahnya, ketika datang ke masjid, orang udah mau iqomah, jangan maksain sholat sunnah. Kasihan, takutnya ada yang nunggu dari tadi punya keperluan yang lain, malah tersekat. Rakaatani qabla subahin. Nah, 2 rakaat juga sunnah sebelum subuh. Wa yusannu tahfifuhuma. Disunahkan meringankan pengerjaannya. Wa qiraatul kafirun wal ikhlas fihima. Nah, disunahkan baca setelah Fatihahnya Quran surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Apa dalilnya? Li khabari Muslimin. Dalilnya adalah berdasarkan hadis dari Imam Muslim wa ghairihi dan lainnya, wa warada aidan fihima alam nashrah laka wa alam taro kaifa. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa sunnahnya itu qobliyah subuh itu setelah Fatihah 2 alam nashrah dan alam taro. Nah, itu yang masyhurnya itu ya. Pertama bacanya alam nashrah laka sodrok dan seterusnya itu, yang keduanya alam taro kaifafa. Serangka itu sama-sama alam, tapi bukan alam bahdukun, ntar disembur lagi. Wa inna man dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasir. Orang yang membacanya secara rutin ketika sholat subuh, sunnah subuh tadi, dapat menghilangkan penyakit wasir yang dideritanya. Oh, ya, salah satu fadilahnya itu tuh, sunnahnya. Bisa ngilangin penyakit wasir. Allahumma rabbi Jibril wa Israfil. Nah, ini ada disunahkan berbaring ke sebelah kiri lalu membaca doa 3 kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini. Wah, ini praktekin kayaknya ribet nih. Doanya Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'udzubika minan nar. Itu doanya tuh. Wahai Tuhannya malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika, aku minta pertolongan kepadamu minan nar, dari neraka. Fayusannu jam'u fihima. Fayusannu jam'u fihima, oleh karena itu disunahkan menghimpun kedua keterangan yang berhubungan dengan sholat sunnah itu supaya melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan Rasul. Lihat haqqo itiban bil warid akhdami maqalahu Nawawi fi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiron. Yaitu dengan cara pada rakaat pertama sudah Fatihah membaca surat Alam Nashrah dan surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua surat Alam Taro dan Al-Ikhlas. Wah, ada lagi nih kata siapa di sini? Imam Nawawi bilang, ya tadi kan redaksi pertama sunnahnya rakaat pertama baca surat apa tadi? Al-Kafirun. Rakaat kedua bacanya surat Al-Ikhlas. Nah, kaul yang kedua, Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat keduanya Alam Taro. Nah, Imam Nawawi punya solusi biar dua-duanya dapat kaul tadi. Gimana? Digabung aja. Nah, rakaat pertama Alam Nashrah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Alam Taro sama Al-Ikhlas. Double. Kalau waktunya sama, sambil nungguin jamaah, mungkin waktunya lama, boleh silahkan. Oh, balik lagi deh, katanya udah ngantuk. Balik lagi. Kenapa?
Kenapa? Jawab aja kamu. Nah, sampai sini dulu nih. Jadi kita membahas sekarang tentang sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini dikerjakannya munfarid atau sendiri-sendiri. Di antaranya di sini ada beberapa sholat sunnah yang ya mungkin kita sudah terbiasa melaksanakannya. Qobliyah dan ba'diyahnya. Pertanyaan monggo. Ada? Tadi Ustaz yang Ya. yang digabung. Ya, silakan. Yang kata Imam Nawawi. Maksudnya satu rakaat itu berarti 2 surat langsung. Betul. Biar dapat semua tuh. Biar kaul-kaul yang tadi tuh kena semua tuh. Ini 2 kali sholat. Jadi pertama alam nasrah sama alam taro, udah salam. Terus sholat lagi 2 lagi. Enggak, rakaatnya tetap 2. Cuman tadi ininya digabung. Jadi 2 surat. Nah, di sini nih terangannya. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Alam Taro kemudian Al-Ikhlas. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah, nanti dari sholat-sholat sunnah rawatib itu dibagi 2 hukumnya. Ada yang mu'akkad dan ada yang ghair mu'akkad. Nah, yang mu'akkad yang sangat-sangat dianjurkan itu ada 12 tuh. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Itu jelas. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa tuh? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 8. 2 rakaat setelah maghrib. 10. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang hukumnya muakkad. Artinya sangat-sangat dianjurkan. Sisanya yang tadi tuh asar 4 rakaat sebelumnya, setelah zuhur 4 rakaat berarti 2-nya muakkad, 2 laginya ghair muakkad gitu. Yang muakkadnya 12. Ada lagi doanya nih. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Banyak doanya. Yang penting tadi apa namanya? Kita lihat kondisi waktunya. Monggo. Tadi disebutin 2 rakaat sebelum maghrib ya. Kayaknya jarang banget ya itu. Jarang, tapi boleh. Mau tadi bukan termasuk muakkad, tapi boleh dilakukan. Memang jarang. Jadi setelah asar nggak ada sholat ini ya, bagi ya? Ya nggak ada. Tapi ada juga yang melakukan itu apa tuh, karena ketidaktahuan atau gimana? Bisa jadi. Apa karena tinggalan yang apa? Yang qobliyah. Nah, kalau ketinggalan gitu, afdalnya di rumah, biar nggak nimbulin salah paham di masyarakat. Biar nggak nimbulin. Atau mungkin juga karena beliau nggak tahu. Ya, banyak sebab. Kalau sholat sunnahnya di rumah, kalau sholat wajibnya di masjid itu gimana? Boleh, bagus juga. Ya. Nah, asal jangan dibalik. Asal jangan dibalik. Ntar disuruh pakai mukena kata Ustaz Somad tuh kan. Oke. Nah, di sini ada tambahan lagi. Telah warid itu apa ya? Telah
terbiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dinyatakan dalam beberapa hadis, yaitu beliau telah memerintahkan para sahabatnya agar setelah sholat sunnah membaca doa-doa sampai 100 kali katanya nih, supaya rezekinya banyak. Wah, ini bisa nih dilakuin nih biar gajinya cepet naik kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Kapan dibacanya? Setelah sholat sunnah tadi. Tanbih yajuju ta'khirur rawatib al-qabliyah anil fardi wa takunu adaan. Boleh mengakhirkan sholat sunnah rawatib qabliyah dari fardunya dan waktunya tetap adaan sebab sudah termasuk dengan waktu sholat fardunya. Artinya tadi ya, mungkin udah terbiasa, ketinggalan, nah itu boleh diakhirkan, diganti tadi. Nah, sini ada penjelasannya lagi. Takhir atau mengakhirkan waktu tadi, wa qad yusanu ka anna hadara wa sholatu tuqamu. Takhir itu kadang-kadang disunahkan. Artinya apa ya? Daripada maksain sholat qobliyah terus menghambat sholat fardu jamaah, ya, takhir itu disunahkan. Artinya lebih utama ketimbang kita maksain sholat sunnah qobliyah tapi ngeganggu jamaah yang lain. Kapan? Di sini dijelaskan, misalnya angkana hadara sholatu tuqamu au qarubat iqamatuha. Misalnya datang ke suatu masjid namun sholat sudah diiqamahkan atau sudah mendekati waktu iqamah. Bihaisu, sehingga kira-kira lawis taghala biha, apabila dia kekeh melaksanakan sholat sunnah qobliyah tadi, nanti maka lawis taghala biha yafutu taharrumul imam. Nanti ketinggalan takbiratulnya imam. Jadi nggak bisa takbiratul ihram setelah imam langsung gitu. Khawatirnya gitu. Maka di sini dihukumi apa? Kalau tetap maksain fayukrahu, hukumnya makruh malah. Gitu. Jadi kita ngejar-ngejar nambahin pahala, tapi kena hukumnya makruh. Nah, disitulah pentingnya orang soleh, orang rajin ibadah itu perlu ngaji. Jangan cuma giat ibadahnya, tapi ngajinya kurang, maka akan kejadiannya kayak gitu. So kalau kan, wah iya banyaknya sholat, tapi kena hukum makruh malah. Fayukrahu asyuru'u fiha la taqdimu ba'diyatin alaihi li adami dukhuli waqtiha. Maka makruh melaksanakan sholat sunnah rawatib waktu itu. Tidak boleh mendahulukan sholat sunnah ba'diyah atas sholat fardu. Sebab sebelum masuk waktunya, tidak boleh pula setelah habis waktu fardu menurut kaul yang termasyhur. Maksudnya gini. Tidak boleh mendahulukan sholat sunnah atas sholat fardu. Iya, namanya ba'diyah nggak boleh sebelum fardunya gitu. Sebab belum masuk waktu. Dan nggak boleh juga ngakhirin ba'diyah sampai waktu sholat utamanya hilang, waktu sholat fardunya hilang. Ba'diyah zuhur tapi jam setengah 4 misalkan. Setelah masuk waktu asar, itu nggak boleh. Masih tetap dalam waktu utamanya. Istilahnya kan ini nih telurnya, menu utamanya ataupun induknya itu ya tetap sholat yang fardu tadi. Maka harus dalam satu waktu gitu. Masih dalam satu waktu. Boleh diakhirkan tapi masih dalam waktu yang sama maksudnya. Si Una. Nah, tapi di sini saya pernah dengar tuh kayak ya. Ali Jaber. Kalau misalkan kita Allahumma kesiangan jam 7 atau jam 8 kita karena dianjurkan sholat sunnah ba'diyahnya, qobliyahnya, itu harus tetap dilaksanakan. Itu gimana tuh? Bangunnya jam 7. Iya. Tetap sholat sunnah. Ali Jaber berapa kali tuh?
Nah, Asde mobil. Ya otomatis kan sholatnya sendirian kan, nggak nungguin jamaah lain. Maka waktunya pasti kan leluasa tuh, boleh nggak apa-apa. Ya, maksudnya itu udah lewat, tapi tetap kita dilaksanakannya sunnah dulu enggak? Sholatnya belum kan? Belum. Kesiangan kan? Siangan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak yang fardunya dulu. Karena sholatnya belum. Nggak apa-apa itu berarti ya? Nggak apa-apa. Jadi kan itu mengikuti kapan dia sholatnya, ketika dia bangunnya gitu. Jadi dia sholatnya kesiangan, bukan pada waktunya, berarti kan adaan, tapi tetap melaksanakan qobliyah karena mungkin pertama kesiangannya nggak disengaja, bukan sengaja begadang malamnya. Mungkin dia pules tidurnya saking capeknya, atau karena satu sebab yang lain sakit atau apa sehingga kesiangan. Nah, ketika kasus kayak gitu kan otomatis itu uzur namanya. Maka ketika dia sudah terbiasa di waktu-waktu normal dia bangun dapat qobliyah subuh, apa-apa kerjain untuk itu. Tapi kalau disengaja-sengaja, hati-hati tuh. Wal mu'akadu minar rawatib ashrun. Wah, ini beda lagi nih dengan pendapat yang tadi nih. Sunnah rawatib mu'akad itu 10 rakaat. Nah, diralat enggak nih ya? Qabla subhi, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Wa zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa isya'i, 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 10? 10. Yang tidak mu'akad ada 12. Oh, berarti dibalik ini ya. Oke. Yang enggak mu'akad ada 12, justru kebalikannya. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Kalau tadi zuhurnya 4 rakaat. Qobliyahnya ya. Nah, ini ada sedikit ralat enggak apa-apa. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Oh iya. Sebelum asar. Sudah asar kan enggak ada. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Kita pakai yang ini aja nih. Dasarnya jelas nih. Kalau yang tadi bedanya ada di mana tadi? Zuhur ya. Kalau yang tadi zuhur itu 4 rakaat sebelum. Jujur asar di sini nggak ada yang muakad, dua-duanya qobliyahnya juga goer muakad. Tuh. Referensinya mungkin berbeda yang tadi ya. Apa? Berikutnya sholat yang sunnah juga. Wa yusannu witrun ay sholatuhu ba'dal isya'i. Sholat witir disunahkan sesudah sholat isya. Li khobaril witru hakun ala kulli muslimin. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa sholat witir itu hak bagi setiap muslim. Hadis itu lengkapnya riwayat Abu Dawud dan bi isnadi sahih. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Au bi salasin falyaf'al au bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang menghendaki 5 rakaat kerjakan, 3 rakaat boleh, 1 rakaat pun silahkan. Nah, jadi witir itu ini pilihannya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Pokoknya ganjil ya. Setelah sholat isya. Sebelum apa setelah ba'diyah? Berarti ya setelah ba'diyah.
Tuh, bahkan dalam mazhab Hanafi, sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, di sini kata Imam Hanafi, sholat witir itu lebih afdal daripada semua sholat rawatib. Sebab adanya perbedaan paham ini, ada hadisnya nih. Jadi satu hadis bisa dimaknai berbeda hukum oleh para ulama mazhab kan. Imam Syafi'i bilangnya sunnah, Imam Hanafi malah mewajibkan. Wa aqalluhu raq'atun wa illam yataqaddam hanaflun min sunnatil isya aw ghairiha qala fil majmu'i wa adanal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fasab'un fatis'un. Salat witir itu paling sedikit 2 rakaat walaupun tidak didahului oleh salat sunnah isya dan selainnya. Dalam kitab Majmu' disebutkan bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan paling sedikit 3. Namun lebih sempurna lagi jika dilakukan 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat. Paling banyak berapa? Wa aktsaruhu 11 rakaatan. Paling banyak itu 11 rakaat. Fala yajuzu azyadah. Tidak boleh melebihi 11 rakaat tadi. Biniyatil witri, niatnya tentu dengan ganjil gitu. Wa innama yuf'alul witra awtaron walau ahrama bil witri walam yanwi ada soha. Apabila seorang bertakbiratul ihram untuk salat witir namun tidak meniatkan bilangan rakaatnya, maka sah salatnya. Dan dia bebas salat sekehendaknya. Mau berapa rakaat? Jadi maksudnya ketika takbir kita niat di hati itu, kita niat salat witir aja. Usolli sunnatal witri. Usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Itu rakaatnya bebas tuh. Mau 1 boleh. Mau 3 boleh. Mau berapa? Mau maksimal 11. Lalu kenapa ketika kaprahnya di kita ketika Ramadan itu salat witir 2 dulu baru 1. Nah, itu ada di niatnya. Di niatnya itu kan witir yang 2 itu apa? Rakaataini minal witri, bagian dari witir. Nah, di situ redaksi itu yang membolehkannya. Walaupun ada ikhtilaf lagi. Masa satu sholat tergantung sama sholat lainnya. Padahal yang namanya sholat ya berdiri sendiri gitu. Kalau witir ya ganjil. Ini ada witir 2 dulu baru 1. Nah, perdebatan lagi gitu. Luar biasa. Ya, jadi kaya banget pendapat-pendapat ulama itu kalau kita mau membaca karya-karya para ulama kita. Jadi jangan berantem. Ada yang witirnya langsung 3 sama yang 2 dulu sama 1 malah ribut. yang ketawa yang gak witir. Untung gak witir gitu ya. Gak ikut berantem. Bahas ini dulu, ada pertanyaan? Nah, di sini ada keterangan tadi nih. Wa yajuzu liman zada ala raqatin al-faslu baina kulli raqataini bisalam. Seseorang yang sholat witirnya lebih dari 1 boleh memisahkannya di antara setiap 2 rakaat dengan salam. Tadi dipotong 2, terakhir 1 gitu. Ada keterangannya. Tapi mau sekaligus juga langsung 3, ya monggo. Ya. Wa huwa afdalu minal wasli bi tasyahudin aw tasyahudain fi raq'atainil akhirataini. Yang demikian itu lebih afdal, lebih utama daripada wasol. Wasol itu maksudnya salatnya dilangsungkan gitu. Sampai selesai, sampai bilangan ganjil selesai gitu.
Yang demikian itu lebih utama daripada wasol dengan sekali atau 2 kali tasyahud pada 2 rakaat akhir agar tidak menyerupai sholat maghrib. Ya. Kalau sholat witirnya 3 rakaat, 2-nya tasyahud dulu kan mirip sholat maghrib. Maka 2 rakaat salam tasyahud akhir, habis itu itu sehnya baru lewat tuh. Nah, itu ya. Ustaz, kalau niatnya sore sunatan safi ma'al witri itu gimana? Apa? Sore sunatan safi ma'al witri. Safi. Artinya apa tuh? Udah ada tadi juga saya pernah lihat. Safi itu artinya apa? Safa dan marwah itu katanya. Safa dan marwah. Iya, tahu. Baru dengar tuh saya. Makanya Baru dengar saya tuh. di Jakarta. Di Jakarta. Katanya. Oh. Di Masjid Al-Makmur, masjidnya ini. Sofal witri. Marwahnya kapan? Kalau katanya yang benar katanya gitu, katanya niatnya saya juga. Safi minal witri. Safi ma'al witri. Apa? Safi ma'al witri. Safi. Oh, saya pernah dengar. Mungkin ada yang pernah dengar? Ya mungkin ada keterangan kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin ada keterangan yang lain. Tapi kalau di kita kelakunya nggak kayak gitu ya. Cukup usolli sunnatal witri rakaata ini usolli sunnat apa gimana tuh? Usolli sunnata rakaata ini minal witri lillahi ta'ala, biasanya gitu aja. Atau usolli sunnatal witri rakaata ini cukup. Nanti yang berikutnya baru rakaatan. Baru dengar tuh, serius. Mungkin nanti baca-baca lagi deh, kurang referensi. Tiga. Nah, di sini ada keterangan lagi. Wala yajujul waslu. Tidak boleh mewasol bi aksara min tasyahudaini. Lebih dari 2 kali tasyahud. Lebih dari 2 kali tasyahud berarti 5 langsung ya, 5 rakaat. Kenapa? Wal waslu khilaful aula fima ada salasah. Karena sesungguhnya mewasol itu menyalahi keutamaan sholat witir yang melebihi 3 rakaat. Nah, kemudian ada lagi wa fiha makruhun linahi anhu. Ini dalam madzhab Syafi'i ya. Dan mewasol lebih dari 3 itu hukumnya makruh. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, wala tusyabbihul witra bisolatil maghribi. Janganlah kamu sekalian menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Hadisnya itu larangan. Wa yusannu liman autara bi salasatin ayyaqra'a fil ula sabbihi. Sunnah bagi orang yang sholat witir 3 rakaat, mau baik langsung 3 maupun dipotong 2 plus 1. Rakaat pertama itu membaca surat Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la dan seterusnya. Wa fi tsaniyati al-kafirun, dan rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Wa fi tsalisati, dan rakaat yang ketiga Al-Ikhlas wal Mu'awwadataini, yaitu surat Al-Ikhlas dan Mu'awwadatan itu ini kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Littiba'i, sebab ittiba atau mengikuti
perilaku atau kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bacanya 3 ayat terakhir sholat al-baqarah bagaimana? Boleh, ini kan tadi sunnah, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada keterangan hadis yang lain yang menyunahkan itu juga. Banyak, jadi banyak sekali hadis-hadis. Jadi gimana ya? Kayak analoginya gini deh, ketika Nabi sholat sunnah, sahabat kan yang di belakang denger tuh. Mungkin ketika satu waktu Nabi Muhammad sholat witir, bacaannya ini, kemudian didengar sama sahabat, habis itu jadi hadis. Kemudian sholat sunnah lagi, ternyata bacanya beda, didengar sama sahabat yang beda, jadi hadis lagi beda, kayak gitu. Ya, jadi uniknya hadis di situ. Nah, di sini ada lagi. Falau autaro bi aksari min salas, apabila sholat witirnya lebih dari 3 rakaat, payusanu lahu dzalika fi salasatil akhirah, maka ia disunahkan membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan sebagainya seperti yang tadi disunahkan pada 3 rakaat terakhir. Hampir sama Al-A'la, Al-Kafirun. Rakaat ketiganya ikhlas muadzabaitain. Infasola amma qablaha, bila memisahkan dari rakaat sebelumnya. Apabila tidak dipisahkan dari rakaat sebelumnya, misalnya sholat witirnya di wasol 5 rakaat, maka tidak disunahkan membaca surat-surat tersebut. Sebagaimana fatwa Imam Bulkini, orang yang sholat witir lebih dari 3 rakaat disunahkan membaca surat Al-Ikhlas pada 2 rakaat pertama. Baik itu misalkan, nah ini keterangan-keterangan tentang bacaan-bacaan atau surat-surat sunnah yang dibaca pada saat sholat witir. Tapi kalau kita nggak hafal surat-surat itu, ya udah semampunya kita aja, balik lagi. Tapi yang sholat rakaat ketiga Al-Ikhlas Mu'awwadzatain ini masyhur ya, udah biasa ya. Nah, sampai sini udah mulai mumet, ya sama. Mulai mumet. Itu satu lagi Ustaz. Enggak. Dua rakaat witir tuh ya. Itu pas 2 rakaatnya lupa tuh. Udah bangun lagi, itu gimana tuh? Maksudnya? Tadinya mau 2 rakaat. Iya. Terus? Pas rakaat keduanya Bangun lagi. Pas itu gimana tuh? Maksudnya, Langsung 3. langsung kita ayat-ayat apa lanjut sholat lagi? Ini sholat witir. Iya. Mau 2 rakaat tadinya niatnya. Pas rakaat kedua ternyata bangun, rakaat ketiga. Pertanyaannya apakah duduk lagi langsung tasyahud atau lanjutin aja? Nah, ingatnya kapan? Kalau ingatnya sebelum berdiri tegak, duduk lagi nggak apa-apa. Kalau sudah berdiri, ya sudah, selesaikan 3 rakaat. Karena niat awalnya sholat witir. Karena niat awalnya kan witir. Apalagi itu lupa. Berarti nggak usah sholat yang 1 rakaatnya lagi. Nggak usah. Udah tuh saya. Aduh, mau dibatalin. Katanya nggak sopan ya. Kita dapat 2 tuh. Pertama rawatib, yang kedua sholat sunnah witir. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk ahli dalam melaksanakan sholat sunnah ini. Nah, jangan cuma modalnya doang. Sholat wajib tuh ibaratnya balik modal doang tuh kalau ibarat dagang tuh. Untungnya di mana? Ya di sholat sunnah itu. Sholat sunnah. Betul. Sholat wajib.
Gimana mau dapat untung kalau kagak punya modal? Gimana anda buahnya kagak ada pohonnya? Nyari yang modalin dia. Jadi ini afiliator gitu. Cukup? Nah, berikutnya kita nanti bahas nih salat sunnah tahajud dan seterusnya. Salat sunnah duha ada juga tuh. Karena sebelum sholat zuhur Kenapa? tadi dibahas. Oh, yang tadi. Itu termasuk yang itu kan, yang muakkad sama ghair muakkad tadi. Sebelum sholat Jumat. Oh, ada di sini salat sunnah tahiyatul masjid, tuh ada. Salat sunnah istikharah, salat sunnah tawaf, salat sunnah ihram, salat sunnah syukur wudu. Ini yang ada salat sunnah tasbih. Nah, itu salat sunnah yang dikerjakan munfarid. Nanti ada lagi salat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Banyak nih, nama-namanya mungkin kita baru dengar ya. Salat sunnah id, wah itu biasa tuh. Yang nggak pernah salat wajib juga semangat tuh kalau itu tuh. Kemudian salat sunnah khusuf, salat sunnah ada kusuf, ada khusuf, salat gerhana. Semangat ya. Yang wajib nggak tinggalin. Kemudian salat sunnah istisqa. Ada juga taraweh. Ya kayak sholat taraweh kan bisa berjamaah, bisa juga sendirian. Tapi jangan aminnya kencang-kencang kalau sendirian. Ini kata orang kenapa? Tapi afdolnya berjamaah. Tapi kan kadang kita kerja malam gitu kan, pulang udah bubar jamaah. Masa iya mau ngajakin orang yang sudah sholat ke sholat lagi gitu. Gak boleh sholat sunnah taraweh sendirian munfarid. Tapi aminnya jangan kencang-kencang. Di tetangga kaget. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qad kana Abu Bakar radhiyallahu an summa qala wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini makin berat nih.